Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi informatika semester ganjil. Materi yang pertama yaitu algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma adalah salah satu bentuk dari berpikir komputasional, merupakan sekumpulan instruksi atau tahapan. Nah, macam-macam algoritma itu ada 4. Yang pertama itu pencarian atau searching. Pencarian atau searching adalah sebuah ketentuan tahapan yang dikumpulkan dari sebuah data. Yang kedua itu ada pengurutan atau sorting. Pengurutan atau sorting dibagi menjadi 2. Yang pertama itu insertion sort. Insertion sort itu adalah caranya mengambil 2 buah data lalu dibandingkan dengan sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, yang keduanya itu ada selection sort. Selection sort itu caranya mengambil nilai terkecil atau terbesar dari suatu data. Nah, yang ketiga itu ada tumpukan atau stack. Tumpukan atau stack itu dengan cara last in first out. Yang keempat ada antrian atau queue yang dengan cara first in first out. Nah, yang kedua itu di sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu hubungan perangkat lunak dan perangkat keras yang saling bekerja sama untuk melakukan pengolahan data. Sistem komputer itu ada 3. Yang pertama itu hardware. Hardware itu sebuah komponen dari sebuah komputer yang dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Yang kedua itu ada software. Software itu adalah suatu bentuk dari sebuah komputer yang tidak dapat dilihat wujud atau fisik dan tidak dapat terlihat. Nah, yang ketiga itu ada brainware. Brainware itu orang atau manusia yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Selanjutnya itu ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari hardware dan software. Nah, yang ketiga adalah integrasi antar aplikasi perkantoran. Apa sih itu integrasi? Integrasi adalah menyatukan beberapa komponen berupa data. Nah, aplikasi perkantoran adalah sesuatu aplikasi yang siap pakai yang berfungsi untuk membantu pekerjaan perkantoran. Integrasi antar aplikasi perkantoran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aplikasi pengolah kata, yang kedua itu ada aplikasi pengolah angka, yang ketiga itu adalah aplikasi pembuat bahan presentasi. Fungsi dari aplikasi pengolah kata yaitu membuat surat, membuat dokumen, dan memasukkan gambar. Contohnya yaitu Word. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi pengolah kata. Itu membuat. Lalu yang kedua adalah aplikasi pengolah angka. Fungsinya untuk membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, dan membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan. Nah, contoh aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Yang ketiga adalah aplikasi pembuat bahan presentasi. Itu untuk membuat bahan presentasi yang berbentuk soft copy sehingga bisa diakses dari berbagai komputer. Nah, itu ada integrasi perintah. Integrasi perintah copy paste itu untuk menggandakan data tanpa menghapus data sebelumnya. Yang kedua itu ada cut paste. Cut paste itu untuk memindahkan data dengan menghapus data. Lalu yang terakhir yaitu mail merge. Mail merge itu merupakan suatu fasilitas dari Word untuk membuat surat atau membuat dokumen dari aplikasi lainnya. Nah, dalam hal ini mail merge ini berupa dari datanya dari Excel. Yang terakhir adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari 2 atau lebih komputer yang dihubungkan bersama-sama, tujuannya untuk berbagi informasi dan sumber daya satu sama lain. Apa aja sih tujuan dan manfaat jaringan komputer? Tujuannya untuk mengirimkan data atau informasi dari sebuah pengirim agar bisa diterima oleh penerima dengan tepat dan akurat. Nah, manfaatnya adalah mempermudah akses dari berita dan manfaatnya yaitu mempermudah akses berita dan informasi dan mempermudah akses dari negara. Selanjutnya ada jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada LAN. LAN itu mencakup dari ruangan dalam satu ruangan. Nah, kalau WAN itu mencakup dari gedung ke gedung lainnya. Kalau WAN itu dari negara ke negara lain atau bahkan benua ke benua lainnya. Yang keempat ada internet. Internet itu untuk dari media ke media lainnya dan itu tidak bersifat privasi. Sedangkan intranet itu bersifat privasi.